demikian bahwa antara suplai daging yang bisa kita sediakan dengan permintaan daging sampai hari ini belum berimbang, sehingga kita masih punya peluang sekaligus tantangan bagaimana produksi ternak sapi maupun kambing ini bisa terus kita tingkatkan di Kabupaten Bantul. Di samping itu, data menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas, pertanian tanaman maupun peternakan serta perikanan di Kabupaten Bantul itu menyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor industri. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian itu dihuni oleh sebagian besar masyarakat Bantul, berarti sektor pertanian itu menjadi prioritas pembangunan kita di Bantul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul yang mayoritas bertumpu hidupnya pada sektor pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan. Di bidang peternakan ini, saudara-saudara sekalian, ekosistem di Kabupaten Bantul itu cukup baik. Kalau kita bicara ekosistem itu berarti hulu sampai hilir. Di sisi hilir, bahwa Bantul dikenal sebagai pusat suplai daging yang terbesar ya di daerah istimewa Yogyakarta, terutama sapi. Tetapi juga bahwa di sektor hilir ini pun Bantul juga merupakan pasar terbesar kambing di daerah istimewa Yogyakarta, atau kebutuhan kambing Kabupaten Bantul itu sungguh sangat besar karena dukungan kuliner sate yang besar pula di Bantul ini, sehingga sampai hari ini kebutuhan kambing untuk menutupi kebutuhan warung-warung kuliner sate di Kabupaten Bantul itu masih jauh dari apa yang bisa kita penuhi. Berarti ini peluang yang sangat terbuka dan luar biasa besar. Sebagai contoh, pernah dihitung oleh Pak Joko Waluyo kebutuhan harian kambing itu kita sekitar 700 ekor kebutuhan harian. Sehingga ini masih jauh dari yang mampu kita cukupi, sehingga setiap hari para bakul sate dan para konsumen daging kambing itu harus mendatangkan dari berbagai macam daerah, kota, kabupaten, terutama Temanggung, Wonosobo, Magelang, Garut, dan banyak daerah yang lain. Sementara ya tentu kalau kita bisa mensuplai kambing itu dari ternak kita sendiri, dari breeding maupun fattening yang kita lakukan di Kabupaten Bantul, secara teori mestinya lebih efisien. Secara teori, karena kita tidak memerlukan biaya angkut yang besar, misalnya dari Garut, dari Temanggung, Wonosobo, itu biaya angkutnya kan juga lumayan besar. Sehingga peluang ini coba kita pikirkan bersama-sama bagaimana tidak hanya ternak sapi, kambing ini juga terus kita upayakan. Nah, namun demikian, hal yang penting untuk kita persiapkan tentu saja sumber daya manusia. Sumber daya manusianya siap, secara keterampilan, secara teknis itu mereka menguasai bagaimana ternak kambing yang baik, termasuk breeding. Tetapi juga skala ekonomi yang mestinya kita penuhi. Tentu peternak-peternak kecil-kecil di masyarakat kita itu masih
belum memenuhi apa yang disebut dengan skala ekonomi. Yang ngopeni wedhus ming 5 atau 10, ya pasti sulit untuk memenuhi hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kalau satu orang itu ngopeni minimal 50 dan dibekali dengan teknik fattening yang baik, itu pasti ya secara teori itu bisa mendapatkan pendapatan yang cukup, yang layak. Nah, dengan demikian maka peluang potensi di hilir kita ini, hilir pasar, ini bagaimana bisa kita tangkap dengan memperbaiki sumber daya manusia yang ada di masyarakat kita, juga pemenuhan skala ekonomi. Nah, beberapa tahun yang lalu kita itu punya banyak bantuan-bantuan ternak di masyarakat, kelompok-kelompok ternak, ya anggotanya 10 sampai 20 orang, ya kan. Kemudian dibantu kambing berapa, 20 atau 25, anggotanya 20 orang. Wong siji keduman wedhus siji karo butut. Nah, pasti secara ekonomi ya tidak mungkin mampu mendongkrak ekonomi pendapatan, malah menjadi masalah. Jadi kalau usaha itu tidak mencapai skala ekonomi, itu malah menimbulkan masalah. Sudahlah, itu sudah di mana-mana fakta menunjukkan hal itu. Wong 20, kelompok 20 dibantu wedhus 20. Ya, dibantu wedhus 50 pun itu juga tidak mampu mendongkrak, malah kadang menimbulkan masalah. Fakta itulah yang lalu kita pegangi sehingga kita masih mengerem untuk tidak lagi mengeluarkan bantuan-bantuan ternak itu. Boros, tidak efisien, dan akhirnya juga tidak produktif. Bantuan-bantuan itu ya akhirnya menjadi PIT, jadi HP, jadi malah kaporo di bojo anyar nih. Alhamdulillah. Sehingga keuangan negara kita ini tidak terkelola dengan baik dan efisien. Maka tempoh hari saya mengumpulkan bank-bank negara, ada BNI, BRI, Mandiri, BPD, saya kumpulkan di ruang saya. Bisa tidak bapak-bapak ini memberikan kredit murah gitu, sampai 50 juta sampai 100 juta per orang? Mereka jawab bisa. Karena bank-bank itu juga pengen uangnya itu produktif, berputar. Tapi masalahnya Bapak, kita butuh keyakinan terhadap orang-orang yang nanti akan diberikan kucuran kredit itu. Untuk di asesmen, dideleng potongan isi kira-kira amanah ora. Jadi potongan itu juga setara gitu kan. Nah, orang-orang bank itu saya bulat ya kui-kui ya. Hafal. Itu saja sudah hafal. Semakin kulinari. Loh, saya itu pernah merekomendasikan seorang teman. Ini Pak, ya menurut saya itu ya panas karena selama ini saya kenal dia. Ya itu di asesmen itu nggak lulus. Wah ini Bapak luput, saya dibilang luput ya. Potongan kayak gini nih wis dikasih kredit wis jadi Bojo anyar. yang anyar. Nah itu karena bank itu kan mengumpulkan dana dari masyarakat, tidak sepenuhnya uangnya negara, tetapi mereka diberikan amanah untuk mengelola dan menguncurkan, dan komitmennya baik, mereka punya keberpihakan, dan sebagian kawan kita juga sudah memanfaatkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga ke Kementerian Pertanian juga sama Pak Joko Waluyo beberapa tahun yang lalu, belum lama ya. Jadi Menteri Pertanian itu baru saja dipanggil oleh Pak Presiden, diminta mempertanggungjawabkan hibah-hibah ternak
Indonesia yang jumlahnya itu orang mung puluhan, ratusan T, nganggo T loh, ora M. Edan. Karena Pak Jokowi mendapatkan laporan dari BBS ini impor seluruh binatang ternak itu kok masih tinggi, malah semakin naik. Jadi bantuan yang tetenan itu kemana? Setelah dievaluasi itu semuanya dari Sabang sampai Merauke itu semuanya gagal total. Tapi ya nggak usah Gatot Koco, ya nggak usah, gagal total gitu aja. Nah, dengan demikian maka kebijakan pemerintah pusat itu stop dulu hibah-hibah ternak. Karena yang berhasil itu enggak sampai 5% dari 100%. Dan saya kira ini juga termasuk di Bantul. Nah, dengan demikian maka kita ini punya tantangan yang luar biasa besar untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Dan salah satu yang kita butuhkan adalah saudara-saudara inseminator yang ini sangat membantu pemerintah untuk ketersediaan hewan dan daging ini. Saudara-saudara sekalian, khusus untuk kambing, masyarakat kita ini umumnya masih fattening, penggemukan kambing. Yang breeding itu masih sangat kecil untuk kambing. Karena breeding ini jika diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat itu terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Kualitasnya juga tidak bagus. Sehingga kita berpikir bagaimana kalau ada perusahaan besar, perusahaan breeding sing dingelmoni tenan, nganggo teknik-teknik breeding yang tepat itu, lalu menghasilkan anak-anak itu, cempe-cempe itu baru didistribusikan ke masyarakat. Masyarakat itu fattening saja. Kalau orang tekan ngelmune, kabeh kuwi nganggo ngelmune ora tekan kok dipaksakan, ya pasti tidak baik. Sehingga kemungkinan beberapa saat ke depan nanti mungkin akan ada beberapa perusahaan breeding mungkin yang sekarang ini sedang kita jajaki dulu. Kita dorong agar investasi di Bantul breeding kambing yang anak-anaknya disebar di plasma masyarakat. Lalu Pak Pom dan kawan-kawan bakul-bakul sate itu jejeran dan sekitarnya kita minta bisa menyerap, sehingga ini ekonomi berputar di Kabupaten Bantul. Nah, sehingga angka kemiskinan, rendahnya kesejahteraan itu bisa kita bangun dari sektor pertanian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mengenai usulan ya, Pak Joko dan kawan-kawan untuk kita lengkapi sarana prasarana sumber daya pertanian kita, sumber daya manusia pertanian kita. Saya sepenuhnya sangat memahami itu, dan hari ini untuk waktu sementara ya, kita luncurkan 10 kendaraan dulu. Nanti Pak Ketua Paguyuban silahkan piye caranya itu. Sementara masih ada 20 lagi dan insya Allah nanti akan kita usulkan ya, pada perubahan APBD 2023 yang akan datang, sehingga semuanya bisa memperoleh kendaraan ini. Jadi mengelola APBD itu kayak kita rumah tangga ini umai diri itu mengelola keuangan keluarga. Anak bareng jaluk laptop, anak nomor loro jaluk pik, anak nomor telu jaluk piknik di Bali. Kamu beli rumah gedenya dibocor. Uang ini terbatas. Maka bagaimana seorang bapak itu mampu memanage dan semuanya itu puas, walaupun kepuasannya itu baru 50%. Itu sidik-sidik. Nah, sehingga ini harus bisa dipahami, termasuk usulan pickup untuk kontainer. Nanti Pak Joko saya minta untuk mengirim surat ke Bupati
supaya Bupati nanti bisa melanjutkan ke TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih, apresiasi pada kawan-kawan senator. Terus bersemangat. Rezeki itu mesti jatah karo pangeran. Ngomongnya sapa? Dari kita itu mau ngambil apa tidak. Rezeki itu soal kali jupuk. Kalau jika ora Dan saya yakin Anda semuanya itu sudah punya alatnya untuk mengambil rezeki itu berupa kemampuan, ilmu pengetahuan tentang inseminasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti Bapak ada di tengah didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Bisakti, dan juga untuk Ketua Paguyuban, mohon izin Pak Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berada sampai ini mendampingi Ketua Paguyuban. Untuk yang lainnya kita bergerak bersama-sama. Kuncinya kecil, jadi yang diserahkan nggak bisa. Helmnya dulu. kunci Janis. Di dalam jok ada nanti jaket juga yang kunci, tapi tidak perlu dipakai kuncinya karena motornya insya Allah sehat. Ya, Mas Arifin di samping ya biar